Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ini dari kelas 11 IMAS, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tanggal 16 Mei 1817 sampai 16 Desember 1817. Latar belakang. Perang Maluku adalah perlawanan rakyat Maluku melawan pemerintah Hindia Belanda yang terjadi pada tanggal 16 Mei 1817 sampai 16 Desember 1817 dengan didasari alasan berikut. Yang pertama, kembalinya Hindia Belanda ke Maluku pada 1817 yang sebelumnya telah dikuasai Inggris oleh Thomas Stafford Raffles. Yang kedua, ditegakkan kembali kebijakan kerja rodi dan praktik monopoli cengkeh. Yang ketiga, adanya tindakan-tindakan pemerintah Belanda yang memperberat kehidupan rakyat seperti sistem penyerahan paksa, kewajiban kerja berondong, penyerahan atap dan gabah-gabah, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Yang keempat, beredarnya uang kertas yang menyebabkan rakyat Maluku tidak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari karena belum terbiasa. Yang kelima, Presiden J.R. Van den Berg dianggap tidak peka terhadap keluhan rakyat. Yang keenam, Belanda memaksa para pemuda untuk menjadi tentara yang akan ditugaskan ke Jawa untuk menghadapi ekspansi Inggris. Dan yang terakhir, adanya pemecatan guru-guru sekolah akibat pengurangan sekolah dan gereja. Jalannya pertempuran. Sebenarnya perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali Kapitan Hito. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tulukabesi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18, tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Pada 1817, muncul tokoh dari Pulau Saparua bernama Patimura. Karena tindakan pemerintah Hindia Belanda yang makin sewenang-wenang, maka terjadilah perlawanan rakyat Maluku. Masyarakat Saparua dari para pemuda, penguasa desa, dan orang kaya sepakat menghancurkan benteng Dorstede yang merupakan pusat kekuasaan kolonial. Akhirnya, benteng tersebut dapat dikuasai oleh kelompok Patimura. Selain Dorstede, banyak pasukan Patimura yang menguasai benteng di Berdage. Balasan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam yang kemudian merencanakan serangan balasan. Mereka membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Belanda mengirimkan lebih banyak pasukan ke Maluku Tengah yang dipimpin oleh Laksamana Muda Aboyges, yang keunggulannya dalam mengatur strategi ditunjang persenjataan yang lengkap dan modern, membuat pasukan Patimura terdesak dari berbagai arah, hingga akhirnya Belanda berhasil merebut kembali benteng Dorstede. Akhir dari perjuangan. Perlawanan rakyat Maluku meluas hingga ke wilayah lain di Maluku hingga ke Ambon. Perjuangan yang dipimpin Patimura diakhiri karena politik adu domba. Adanya pengkhianatan dari orang yang tidak menyukainya dengan menunjukkan tempat persembunyiannya serta kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Patimura akhirnya tertangkap dan dihukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Mendengar pahlawan besarnya meninggal, gelora semangat perlawanan rakyat Maluku semakin berkobar dan memunculkan pejuang-pejuang baru. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Martha Christina Tiahu yang melupakan perlawanan di Pulau Nusa Laut. Ia merupakan seorang putri Kapitan Paulus Tiahu, seorang kapitan yang juga membantu Patimura. Setelah kematian Patimura beserta ayahnya, ia bertekad untuk melanjutkan perlawanan tersebut. Namun perjuangannya harus terhenti saat Martha tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Jawa. Tokoh pejuang. Ada beberapa tokoh pejuang dalam perlawanan rakyat Maluku. Salah satunya Thomas Matulesi, atau lebih dikenal dengan Kapitan Patimura, adalah seorang pejuang sejati. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari kalangan bangsawan, ia justru tumbuh menjadi pribadi yang kuat, bukan pribadi yang cengeng lantaran hidup berkecukupan. Sifatnya pemberani, tubuhnya yang kuat, serta memiliki kejujuran yang tinggi membuatnya diangkat menjadi pemimpin. Ia merupakan pejuang penting dalam sejarah perlawanan rakyat Maluku. Patimura wafat karena tertangkap dan dihukum gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Yang kedua, Martha Christina Tiahu.
Christina lahir di Nusa Laut, Maluku pada 4 Januari 1800. Dia adalah pejuang perempuan Maluku yang sangat dikenal gigih. Dia adalah anak dari Kapitan Paulus Tiahu. Perjuangan Arta Christina Tiahu terinspirasi dari ayahnya dan dia tergerak untuk ikut berjuang dan menyemangati para perempuan Maluku untuk turut ikut di medan perang melawan Belanda. Christina wafat setelah melakukan perlawanan dengan mogok makan, hingga akhirnya ia menemui ajalnya di dalam kapal. Jasadnya pun kemudian dibuang di Laut Banda sekitar tanggal 2 Januari 1818. Ada satu kata-kata Patimura yang sampai sekarang dikenal. Patimura, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura, Patimura muda akan bangkit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.